Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rina Dewi Indasari. Di semester ini, kita akan bertemu dalam mata kuliah Sistem Pakar. Ya, oke. Apa itu Sistem Pakar? Saya kira dari namanya saja semua sudah bisa tahu ya. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Sebenarnya Sistem Pakar ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan, di mana ilmu kecerdasan buatan itu adalah sebuah ilmu yang ingin mengadopsi apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Dia diadopsi di dalam sebuah alat yang dinamakan mesin atau komputer. Apa saja yang dipelajari? Banyak sekali di dalam kecerdasan buatan. 5 panca indera kita semua dipelajari di kecerdasan buatan. Misalnya mata, itu ada keilmuan di kecerdasan buatan namanya computer vision. Kemudian ada tangan, kaki, itu di kecerdasan buatan dikembangkan menjadi robotika, gitu ya. Nah, kalau sistem pakar sendiri, itu sebenarnya yang paling banyak ditiru adalah dari cara berpikir manusia. Ya. Nah, dari cara berpikir manusia, kalau kita lihat ilustrasinya di sini ya, kalau kita lihat ilustrasinya bahwa di dalam otak manusia itu cara berpikirnya itu sebenarnya cukup rumit kalau digambarkan ada mekaniknya, ada mesinnya, macam-macam kayak gitu ya. Jadi cara berpikir manusia itu adalah biasanya mengaitkan beberapa fakta yang ada, terus kemudian menarik kesimpulan dari beberapa fakta tersebut. Nah, seseorang bisa menarik kesimpulan dengan baik apabila dia memiliki knowledge atau pengetahuan. Dalam hal ini, orang yang memiliki pengetahuan kita namakan sebagai seorang expert atau seorang pakar. Nah, kita akan mempelajari di dalam lingkup itu ya. Jadi bagaimana sih cara manusia itu berpikir kalau misalnya ada sebuah permasalahan, terus kemudian diketahui beberapa fakta-fakta yang ada, bagaimana cara menarik kesimpulannya. Itu yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah Sistem Pakar. Oke. Nah, secara umum pokok bahasannya ada 5 hal ini ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah pengenalan sistem pakar. Jadi kita harus lebih kenal dengan sistem pakar gitu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Karena itu nanti akan ada penjelasan lagi tentang pengenalan sistem pakar secara lebih detail. Kemudian kita juga akan belajar proporsional logik dan predikat kalkulus. Apa sih itu? Itu merupakan sebuah logika yang digunakan untuk representasi pengetahuan. Jadi, kita tadi sudah bicara bahwa di dalam sistem pakar itu harus ada seorang expert, ada seorang atau seorang pakar yang kemudian cara berpikirnya ditiru oleh komputer atau oleh mesin. Nah, supaya komputer atau mesin ini bisa meniru cara berpikir pakar tersebut, maka pengetahuan pakarnya itu harus dipindahkan ke komputer. Bagaimana cara memindahkannya? Dengan proses representasi pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan ini merubah bentuk pengetahuan yang dimiliki oleh pakar menjadi bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, cara merubahnya nanti akan kita gunakan proportional logic atau predikat kalkulus. Setelah kita sudah tahu bentuknya proportional logic dan predikat kalkulus, kita akan masuk ke dalam menu representasi pengetahuan. Bagaimana cara melakukan representasi pengetahuan untuk membangun sebuah knowledge base atau KBS ya, knowledge base system. Tuh. Nah, sampai dengan representasi pengetahuan nanti akan kita pelajari sampai di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Setelah UTS, nanti kita akan masuk ke materi baru yaitu mesin inferensi. Mesin inferensi adalah bagian di dalam sistem pakar yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Ya, yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi di sini nanti akan kita pelajari bagaimana sih proses penalaran yang dilakukan oleh sistem supaya bisa mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada di knowledge base dan juga fakta yang dimiliki oleh user. Oke, di materi yang terakhir,
nanti ada uncertainty theory atau faktor ketidakpastian ya di dalam Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa semua di dunia ini tidak ada yang tidak pasti, tidak ada yang benar-benar sangat pasti gitu ya. Termasuk pengetahuan yang dimiliki oleh pakar itu juga memiliki faktor ketidakpastian. Seperti kita ketahui misalnya saya batuk nih sudah seminggu, saya datang ke dokter A. Sama dokter A saya diprediksi alergi udara misalnya gitu. Terus kemudian saya ke dokter B, saya diprediksi ternyata wah ini gejalanya sakit jantung misalnya. Saya ke dokter C diprediksi beda lagi, misalnya ini TBC Bu misalnya. Loh, kok bisa beda-beda? Padahal mereka sama-sama dokter gitu ya. Nah, dalam hal ini dokter kita katakan sebagai seorang pakar. Kenapa kok beda? Satu, karena masing-masing pakar tersebut memiliki tingkat kedalaman pengetahuan itu berbeda-beda gitu ya. Yang kedua, karena masing-masing dokter memiliki nilai keyakinan gitu ya, nilai keyakinan itu berbeda-beda. Jadi misalnya ilmunya sama-sama nih dokternya, tapi terus kemudian saya bilang saya batuk, batuknya berdahak selama 1 minggu misalnya. Yang dokter A, wah ya kayaknya ini saya lebih yakin ke ini deh, ke apa ini namanya gejalanya penyakit jantung deh. Yang satu lagi saya lebih yakin ke gejalanya TBC deh gitu. Jadi tingkat keyakinan seseorang itu biasanya berbeda-beda gitu ya. Nah, di dalam mata kuliah ini akan kita pelajari nanti pada materi yang terakhir. Bagaimana sebaran pembelajarannya seperti ini ya. Jadi pertemuan pertama kita akan belajar tentang pendahuluan, kemudian konsep sistem pakar. Di pertemuan ketiga ada propositional logic dan predikat kalkulus. Di pertemuan keempat sistem berbasis aturan dan representasi pengetahuan ini satu kesatuan ya. Jadi untuk membangun sebuah sistem berbasis aturan kita harus melakukan representasi pengetahuan dulu gitu. Kemudian nanti untuk UTS akan ada proyek 1. Ada proyek 1 yang dipresentasikan pada waktu UTS. Jadi proyek 1 ini menganalisa sebuah kasus dan membangun knowledge base ya, dan membangun knowledge base-nya. Kemudian setelah UTS nanti kita akan belajar tentang mesin inferensi kurang lebih 2 pertemuan gitu ya. Terus kemudian kita tambahkan teori tentang uncertainty factor 2 pertemuan juga. Setelah itu kita masuk ke proyek yang kedua. Proyek kedua ini melanjutkan proyek yang pertama ya, tetapi kalau yang proyek pertama hanya membangun knowledge base saja, di proyek yang kedua ini kita akan melakukan inferensi atau penalaran juga, yaitu merancang mesin inferensi dan menambahkan uncertainty faktornya. Demikian. Ya, ini adalah referensi buku yang bisa digunakan. Secara umum buku apa saja boleh ya, buku sistem pakar. Tetapi saya lebih banyak mengambil dari bukunya Dr. Dorothy Dolojait ini ya, meskipun terbitannya sudah lama tahun 93, tapi hampir semua buku-buku baru yang diterbitkan saat ini itu masih mereferensi ke buku ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku-buku baru sekalipun yang diterbitkan tahun 2000, 2020 misalnya. Itu kalau kita lihat referensinya mereka masih banyak yang punyanya Pak Dolojait ini ya. Ini adalah penilaian. Ya, penilaian yang pertama tentu saja dari kehadiran teman-teman gitu ya, karena kita perkuliahannya online. Meskipun nanti ada beberapa perkuliahan yang offline, tetapi saya lebih fokus di online-nya karena kemungkinan tidak semua bisa hadir juga pada waktu offline ya. Kita direncanakan akan ketemu offline pada minggu ke-5, ke-6 dan ke-7 ya. Nah, pada kehadirannya nanti akan saya lihat pada proses presensi teman-teman di e-learning. Jadi di e-learning di bagian general yang paling atas akan saya sediakan link untuk teman-teman melakukan presensi dan akan aktif pada waktu jam kita perkuliahan yaitu hari Senin jam 1 sampai jam 3. Ya, kemudian keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas ini akan saya ambil penilaian dari tugas-tugas kecil pada setiap materi yang saya berikan. Ya, contoh misalnya nanti di materi propositional logic dan predikat kalkulus ada tugas, ya, ada tugas kecil untuk
melakukan penalaran dengan menggunakan proportional logic misalnya, maka nanti akan saya lihat siapa sih teman-teman yang mengumpulkan dan yang tidak. Itu akan saya ambil sebagai nilai keaktifan di kelas. Kemudian tentu saja dari project 1 UTS dan project 2 UAS. Nah, ini peraturannya ya. Jadi informasi kegiatan, pemberian materi, biasanya nanti di hari Senin sebelum jam 1 saya akan memberi informasi di WA Group. Rencana kegiatan kita di hari ini bagaimana? Apakah mau live sesi menggunakan Zoom atau mungkin ada kuis gitu ya, atau mungkin ada video pembelajaran atau mungkin ada latihan soal dan sebagainya, maka nanti akan saya informasikan melalui WA Group. Tetapi untuk detail materinya tidak akan saya share di WA Group, jadi akan saya sampaikan melalui e-learning. Sorry ya, ini masih Google Classroom di sini. Nah, kehadirannya dihitung dari keaktifan teman-teman di kelas tadi ya, dari absensi dan juga dari tugas-tugas ya. Komen ini nilai plus ya. Jadi kalau teman-teman komen di forum diskusi nanti akan saya tambahkan nilai plus. Dan yang paling penting adalah teman-teman tidak hadir maksimal 3 kali ya. 3 kali itu termasuk izin, termasuk sakit gitu ya, termasuk alpa. Itu 3 kali. Jadi jangan izin 3 kali, sakit 3 kali, alpa 3 kali lah nggak pernah masuk jadinya ya. Oke, baik teman-teman, itu adalah pendahuluan untuk mata kuliah sistem pakar kita. Nanti materi selanjutnya kita akan mengenal sistem pakar lebih dalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.